Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, malam ini kita akan ngobrolin tentang toxic friend atau teman beracun. Sebenarnya obrolan ini lahir dari pertanyaan yang mungkin sempat ditanyain di Instagram tentang gimana sih cara menyikapi teman yang beracun. Teman yang beracun itu teman yang membuat seseorang, kalau dalam definisi keagamaan ya tentunya ya teman-teman, karena kita bahas di ranah ilmu Al-Quran dan kemudian nanti ada hadisnya, supaya dalam menjalani apapun yang nanti bakal dibahas, kita mudah-mudahan tetap ada pada rule yang Allah inginkan dan yang Rasulullah SAW telah beritahu atau teladankan buat kita semua. Kembali ke bahasan tadi, toxic friend. Teman yang beracun itu adalah teman yang membuat kita jauh dari Allah dan menjauh dari keteladanan Rasulullah SAW. Itu toxic friend. Terus gimana cara kita menyikapinya? Perlu teman-teman tahu dulu, kenapa kok kita bisa berada di lingkungan toxic friend tersebut. Yang pertama, ada hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang patut kita perhatikan. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu kalau mereka berkumpul dengan yang setipe dengan ruh tersebut. Jadi kok kenapa kita ada di lingkungan toksik itu? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya boleh jadi kita setipe dengan mereka, karena kan Nabi memandu kita kan supaya kita faham al-arwah junudum mujannadah. Roh itu mereka suka berkumpul dengan yang setipe. Kenapa kita ada di lingkungan yang toksik? Boleh jadi kitanya sendiri juga toksik. Boleh jadi kitanya juga setipe sama mereka. Makanya kalau teman-teman melihat ada istilah bahasa Indonesia itu, air nyatunya sama air, minyak nyatunya sama minyak. Air sama minyak disatukan, mereka memisah. Nah, itulah konsep dari hadis Nabi yang mulia, al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu mereka cenderung berkumpul sama yang setipe. Sekarang kita kenali dulu diri kita ini tipe yang mana. Jangan-jangan kita sama-sama beracunnya. Makanya kita berkumpul sama teman-teman yang beracun tadi, atau toxic friend yang tadi udah kita bahas di awal. Dan sekarang kalau yang kedua, saya nggak ngerasa saya itu toksik, saya nggak ngerasa saya itu beracun, tapi kenapa saya kok berada di lingkungan yang seperti ini dan saya pengen keluar. Nah, yang kedua ini boleh jadi Allah nanemin kepada kita supaya kita sadar dan kita mau kembali kepada apa yang Nabi telah gariskan untuk kita lakukan. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat yuk, Nabi bersabda apa tentang toxic friend tersebut, yang lagi hari ini kita jadiin topik ini di bahasan kita teman-teman. By the way, kata Nabi yang mulia dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilih, atau dalam riwayat lain ar-rijal ala dini khalilih. Al-mar'u atau ar-rijal sama, tapi konten yang mau kita bahas nih. Al-mar'u, Abu Daud dan Tirmidzi ya, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman dekat. Jadi agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman dekat. Terus kata Nabi yang mulia, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan baik-baik dengan siapa engkau berteman dekat. Jadi Nabi itu di awal udah ngasih sebuah kalimat pembuka, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Temannya soleh, mudah bagi dia ikut dicap sebagai orang yang soleh. Pernah gak ngalamin satu waktu kita tuh orangnya gak soleh-soleh banget, kita orangnya juga gak baik-baik banget. Kita tahu bagaimana takaran sholat kita, kita tahu bagaimana takaran kita dalam bersodakoh, kita tahu bagaimana puasa kita di bulan Ramadan, atau kita tahu bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Biasa-biasa aja lah katakanlah demikian ya. One day, satu ketika kita tuh jalan bareng sama seorang yang dikenal sebagai orang alim, orang soleh. Misalnya kita jalan sama seorang guru besar, ulama, masyayikh gitu. Karena kita jalan bersama dia menuju satu tempat, kira-kira di tempat itu. Pas kita jalan bareng sama syekh kita, guru kita, ulama kita, ustadz kita, sampainya kita di lokasi, diperlakukan seperti apa kira-kira? Coba saya pengen tanya. Diistimewakan gak sebagaimana syekh itu diistimewakan? Sebagaimana guru tersebut diistimewakan? Kita yang membersamai beliau bakal diistimewakan gak sebagaimana ustadz tersebut diistimewakan? 99% jawabannya diistimewakan. Kenapa? Karena kita dekat sama orang yang soleh. Nah, maka panduan dari Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil.
Maka hati-hati kalau memilih teman khalil dekat, atau dalam kata lain kekasih, sahabat karib, teman akrab, konco kental. Coba dipilih yang benar-benar baik, soleh. Karena itu berdampak sama agama kita. Jelas dampaknya, jelas banget. Dan teman-teman harus sadari, mau tidak mau, kalau kita bergaul sama teman yang wangi, tercium wanginya, jelas. Karena selain daripada itu pepatah, ternyata itu sabda Nabi yang mulia dalam hadis Bukhari Muslim. Persahabatan itu ibarat berteman dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan pandai besi. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kita tercium wanginya. Berteman dengan pandai besi, baju kita bisa bolong atau kita terkena bau yang tidak sedap darinya. Sama berteman dengan yang buruk, ada orang duduk dengan 5 kawan yang lain. Di tengah-tengah perkumpulan itu ada hal-hal yang ya mungkin kita kenal dalam Islam adalah minuman yang diharamkan. Ada khamr yang di tengahnya nih. Itu orang walaupun nggak minum, di antara berlima, di tengah-tengah ada botol minuman keras. Teman yang tadinya tidak minum tapi ikut nongkrong di sana, kena cap sebagai peminum nggak? Mayoritas akan mengatakan iya, dia akan dicap sebagaimana teman duduknya yang lagi mabuk, dia bisa kena cap sebagai seorang yang ikutan mabuk atau dalam tanda kutip pemabuk. Kenapa? Ya karena dia memilih teman duduk, teman-teman yang pemabuk. Teman-teman, tahan dulu. Berarti Ustadz, kita nggak boleh ya temenan sama pemabuk, temenan sama orang-orang yang jahat, temenan sama orang-orang yang selalu berbuat maksiat, let's say katakanlah kayak gitu. Lebih tepatnya kenal ya. Jadi kalau berteman, kan ada fase ya. Ada kenal, terus teman dekat, terus jadi sahabat, lama-lama lebih dari sahabat jadi namanya nyedulur atau jadi saudara kan. Sekarang, kalau sebatas kenal sama siapapun, boleh-boleh aja. Kenal sama siapapun, boleh-boleh saja. Tapi memilih seseorang untuk dijadikan khalil, teman dekat, sahabat, sedulur, kekasih, atau kalau buat lawan jenis pasangan hidup, pilih yang benar-benar terbaik dari yang baik. Dari yang baik pilih yang terbaik ya kan. Kalau ada yang buruk sama yang baik, jelas dong pilih yang baik. Kan kayak gitu. Nah jadi toxic friend, lagi bahas tentang teman yang beracun itu, harus buat kita menghindari pergaulan yang beracun. Sikap kita harusnya dipandu berdasarkan hadis Nabi yang tadi Bukhari Muslim. Falyanzur ahadukum man khalil, perhatikan baik-baik kepada siapa engkau akan mencari khalil, teman dekat, kekasih, sahabat, sedulur. Jadi kalau kita sedang berada di lingkungan yang toksik, tugas kita untuk keluar dari lingkaran itu, mencari lingkaran baru. Walaupun tidak mudah dan pasti butuh proses, dan prosesnya tidak instan. Bisa panjang, bisa pencariannya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau bahkan 1 tahun, atau bahkan 2 tahun. Dan proses, kan Allah udah ajarkan nih, setiap kita itu berproses, dan siapa yang mendekat ke Allah, Allah akan datang padanya berkali-kali lipat. Siapa yang datang kepadaku 1 jengkal, aku mendatanginya 1 hasta. Siapa yang mendekat padaku 1 hasta, aku akan mendekat pada 1 depah. Siapa yang berjalan menuju arahku, kata Allah, Allah lari kepadanya. Dan buat kita yang membuka Quran surah Al-Ankabut ayat terakhirnya, ayat 69, kan kita akan mendengarkan firman Allah yang begitu indah kan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalannya Allah, Allah tunjukkan jalannya menuju keriduannya Allah. Kita ninggalin teman-teman toksik menuju pada lingkaran yang menuju arah yang lebih baik. Nggak mungkin Allah mendiamkan kita, tuh nggak mungkin. Allah pasti bantu kita, Allah tolong kita, Allah bukain jalannya selama kita jujur. Jadi pergaulan toksik itu boleh jadi ada, tugas kita ada di sekeliling kita, maksudnya pergaulan toksik itu boleh jadi ada di sekeliling kita. Tugas kita lah memfilter itu semua, untuk kemudian falyanzur ahadukum man khalil, mengindahkan sabda Nabi yang mulia. Perhatikan dengan siapa kita berteman dekat. Habis itu kita keluar dari lingkaran tersebut menuju lingkaran selanjutnya, yang itu harus lebih baik, karena memang Nabi menganjurkan kita mencari teman-teman yang baik supaya tertular wanginya. Selanjutnya apa? Selanjutnya
Kalaupun kembali kepada teman-teman, bukan untuk mengulangi masa-masa jahiliyah atau episode-episode maksiat dan dosa pernah kita tercimplung atau terjun di dalamnya, menjadi pelaku juga di dalamnya, atau bahkan menjadi pentolannya di sana. Bukan untuk itu, tapi kita kalaulah kembali ke sana, kita nengokin untuk ngajakin mereka kembali kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah teladankan, apa yang Allah ridhoi. Jadi kalaupun kembali untuk ngajak mereka balik ke jalan Allah, itu teman-teman, bukan untuk kembali bermaksiat dan berbuat dosa, enggak. Jadi teman-teman toksik segera difilter, kemudian beralihlah kepada teman-teman yang soleh, teman-teman yang kalau kita duduk bareng sama beliau ngebuat kita lebih dekat dengan Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Jadi kesimpulannya, bagaimana menyikapi pergaulan yang toksik, kawan-kawan yang toksik? Tidak ada hal lain kecuali kita mengindahkan dan mempraktekkan sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyanzur ahadukum man khalil." Perhatikan baik-baik dengan siapa kita berteman dekat, dengan siapa kita memilih sahabat, dengan siapa kelak kita akan memilih pasangan hidup. Semoga Allah jaga teman-teman sekalian dari pergaulan yang toksik, dan kalaulah sudah terkena di dalam pergaulan tersebut, semoga Allah kuatkan kita untuk memiliki hati yang teguh, tegar dalam menetapi mana teman-teman yang baik yang harus kita sahabati. Barakallahu fikum. Salam buat keluarga di rumah. Ini dulu obrolan kita. Semoga sehat, lancar, berkah. Lockdown ini segera selesai dan Allah kembalikan kita untuk bisa bersua di majelis ilmu berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.